Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Kita sekarang masuk kepada part 2. Kita membahas sekarang bukan saja hanya Kompolnas, tapi semua lembaga dan lembaga hukum yang hadir di dalam rekonstruksi tanggal 22 November kemarin. 22 November 2023 tepatnya. Timbul banyak pertanyaan di Abah. Karena lembaga hukum adalah suatu lembaga yang menegakkan hukum. Lembaga hukum itu pun mempunyai SOP, atau kalau orang biasa menyebutnya norma-norma, SOP atau etika atau panduan dasar SOP. Yang sangat aneh di hadapan mereka, di hadapan ribuan mata, baik yang hadir di saat rekonstruksi dan yang menonton di TV, di YouTube, tampak sekali perlakuan sangat berbeda yang diperlakukan penyidik Polda Jabar terhadap kedua tersangka, di mana yang sangat mengherankan sekali Abah ini adalah begini. Satu tersangka, Abah langsung sebut saja namanya, Ramdhanu. Ramdhanu ini menyerahkan diri kepada Polda Jabar dan mengakui bahwa Ramdhanu ini telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Lalu ada lagi tersangka yang hingga saat ini belum pernah mengakui bahwa dirinya telah melakukan, walaupun saat ini berada di Polda Jabar. Dan diketahui berdasarkan ilmu sanctification dan juga keterangan daripada ahli forensik, dikatakan bahwa penyidik Polda Jabar tidak perlu lagi yang namanya pengakuan bila berdasarkan dua alat bukti, karena ini adalah dasar hukumnya juga, gitu loh. Dua alat bukti ini yang bisa mempidanakan seseorang. Iya. Memang ada dua istilah nih, mungkin cuma Abah bahasakan, nanti Abah mungkin kalau sempat nih menerangkan sedikit apa bedanya pidana, terpidana dan terdakwa. Mendakwakan, mempidanakan, nanti itu saja, karena sekarang ini adalah masuk pidana dulu, ya. Tersangka dan terdakwa. Nah, Yosep dan Danu ini adalah tersangka yang mempunyai perbedaan. Danu mengakui dan berusaha mendapatkan perlindungan dari LPSK. Yosep tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu bagian dari pelaku di malam kejadian. Lalu ada rekonstruksi pertama, kedua, dan mungkin ketiga atau kedua ya, tanggal 22 kemarin ini, kayaknya ketiga. Itu nampak jelas sekali perbedaannya. Perbedaannya adalah Ramdhanu ini tidak memakai baju tahanan. Satu nih. Joseph awalnya
memakai, tapi akhirnya mungkin tidak juga memakai, akhirnya terlihat hanya memakai jaket sesuai mungkin dengan awal kejadian ya. Lalu kedua, Joseph ini tangannya diborgol, kalau Ramdhanu tidak. Dengan melihat kejadian dan kejanggalan ini, Abah jadi bertanya-tanya, apakah ini tidak termasuk satu pelanggaran hak asasi manusia terhadap Yosef karena diperlakukan berbeda dengan Ramdhanu? Dan ini adalah ketika dilakukan rekonstruksi, dan ini bahkan di hadapan kejaksaan sebagai aparat hukum yang mengamati jalannya rekonstruksi, LPSK dan juga Kompolnas. Ini ya boleh dikata Abah ini cuma bertanya nih, kenapa bisa seperti itu dilakukannya? Apakah ketika mereka jadi tersangka itu memang boleh dibedakan berdasarkan SOP-nya dan aturan serta undang-undangnya? Ini yang perlu dipahami dan sangat disayangkan di hadapan para orang-orang yang mengerti hukum. Ini dilakukan. Karena kenapa? Ya mungkin tinggal dipelajari sendirilah, ada undang-undangnya ketika memborgol tidak memborgol. Jika terjadi suatu penangkapan, ini rekonstruksi loh. Bukan lagi termasuk penangkapan. Seharusnya perlakuan kedua tersangka ini disamakan. Ini yang Abah berpikir, apakah kekuatan channelnya pengacara ini beda atau tidak ya? Karena biasanya kan gini, saat ini kedua orang ini mempunyai pengacara, baik Yosef dan juga Ramdhanu. Ini yang Abah pertanyakan ini. Abah ngerokok dulu ya. Dan ini diperbolehkan tidak? Dan ini menjadi suatu pertanyaan. Kenapa Yosef dibedakan dengan Ramdhanu? Satu pertanyaannya Abah. Apakah boleh kedua orang ini yang jadi tersangka dibedakan? Dua pertanyaannya. Siapakah yang menyuruh untuk membedakan perlakuan terhadap dua tersangka, Yosef dan Danu? Ini tiga pertanyaan Abah. Empat, apakah dibenarkan berdasarkan kode etik penyidik, kepolisian Polri, SOP, peraturan Kapolri, dan undang-undang ini dilakukan, serta mungkin tambahnya hukum-hukum HAM ya, karena kita kan mengikuti juga azas HAM, hak asasi manusia. Apalagi juga dalam prinsipnya adalah tidak boleh menuduh, karena ini kan juga boleh dikatakan belum dijadikan terdakwa, belum dijadikan tersangka resmi, yaitu ketika pelimpahan berkas P21 kepada kejaksaan. Sangat ironis bila penegak hukum ingin menegakkan hukum tapi melanggar hukum.
Ini yang sangat ironis terjadi. Karena ini akan memberikan contoh kepada masyarakat. Kita menegakkan hukum, tapi kita sendiri yang melanggar hukum. Kita tidak mentaati hukum. Memang membingungkan. Ya, gimana lah Bang mau ngomong lagi. Semakin lama semakin aneh-aneh nih. Kasus ini dari awal dan kasus ini di kedua. Ya, beberapa keheranan Abah ini sudah Abah bahasakan di video-video lalu dan di video sebelum ini, yaitu apa kemarin ya, tentang kode etik, sidang kode etik. Lalu siapa saja polisi yang sudah di rolling itu dipanggil lagi yang terkait dengan kasus ini. Dan mungkin selanjutnya, di video selanjutnya ada bahasan lain yang sesuai dengan pengamatan Abah. Dari awal Abah melihat kasus ini di tahun 2021 sampai di tahun 2023 ini. Sekian dulu bahasa Abah di video ini. Terima kasih kepada para sahabat yang setia untuk mensupport Abah, dan juga Abah ucapkan selamat datang, selamat menyaksikan dan menonton. Dan terima kasih juga telah menonton yang baru kenal dengan channel Abah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bersama Abah Davi di video Abah Davi berikutnya.